Oke, nah inilah teorema Taylor, ya. Ini sudah disingkat tulisnya. Oke, apa yang diasumsikan? Uh, kita asumsikan ini selang bukanya di AB gitu, selang buka AB, dan turunan dari F ada sampai ke N plus 1. Jadi bukan yang N tapi ditambah 1. Tambah satunya untuk apa? Tambah satunya itu untuk sisa, suku sisa. Ya. Oke. Nah, di sini, jadi kita di sini mengatakan bahwa ini adalah uh, yang sebelah kanannya, yang di sini, ini adalah polinom Taylor order n di sini. Oh, ini Taylor order n ya. Polinom Taylor order n ini suku sisa. Suku sisa n. Ini suku sisa. Oke. Polinom Taylor. Nah, jadi ini mengatakan bahwa fungsi di X, jadi di AB itu besarnya ya. Sini. Nah, di dalamnya kita buat ekspansi. Ekspansinya di sekitar X0. Ya, atau berpusat di X0. Jadi X-nya di sekitar sini. Katakanlah X di sini. Oke. Nah, jadi nilai F di sini, di X, ini bisa didekati oleh nilai polinom Taylor di uh, ya polinom Taylor di X berpusat di X0. Oke. Ini polinom Taylornya dengan suku sisanya. Nah, di sini ada tipikal di sini adalah bahwa titik C ini tidak diketahui. Some number. Di suatu titik C di antara X dan X0. Suatu C. Di antara X dan X0. Ini tipikal sesuatu yang menggunakan apa namanya? Teorema nilai rata-rata turunan, gitu ya. Jadi memang ini dibuktikan teorema nilai rata-rata. Jadi itu kita hanya setting aja yang kita coba lihat di sini. Jadi ini menunjukkan catatan aja. C-nya C. Bukan menunjukkan ya, mengindikasikan. Wah, buktinya teorema Taylor ini dibuktikan lewat teorema nilai rata-rata MVP. Nah, jadi kita settingnya seperti apa? Oke, nah kita lihat buktinya sekarang. Kita asumsikan saja X-nya lebih besar dari X0, gitu ya. Tanpa mulai keumuman. Oke, kemudian kita akan melihat di sini rekam kita sedikit di sini. X0 tambah sigma dari
n faktorial seperti ini, x kurang x faktorial. Oke, ditambah dengan suku sisanya adalah pakai n plus 1 di suatu titik x0 n plus 1. Nah, lihat di sini kita akan menghitung ini. Kita misalkan f ini suatu fungsi t, ya. Kita definisikan yang ini. T pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Oke, tidak lain dari yang ini. Ya, ini adalah f kita. Kemudian G-nya, nah G-nya itu adalah yang fx dikurangi dengan ini, sisanya. Sehingga nanti selisihnya adalah tinggal yang si turunan ke f plus 1. Oke, nah jadi ini adalah oke, ini fx. Di sini t itu menggantikan t x0. Fx dikurangi f t, ya, tambah fk ini adalah bagian yang ini kurang ini dengan G-nya. Oke, nah jadi yang kita lihat dan ini berlaku untuk T antara A dan B. Oke. Nah, jadi akan dibuktikan terbukti terdapat C di mana di antara sini sehingga apa G ini G kalau di X0 ya, itu adalah Fx0 F sampai sini jelas yang ini. Ya, karena G itu sama dengan ini itu, sedangkan ini fx-nya ya. Jadi yang tersisa adalah si fn sendiri. Oke. Dari sini, dari definisinya aja. Oke, nah kita lihat di sini bahwa f dan g ini kan bentuknya polinom ya. Dengan demikian dia pasti diferensiabel di mana-mana.
maka memenuhi hipotesis teorema nilai rata-rata. F polinom, maka diferensiabel. Ini semua di semua titik. Jadi TNR terpenuhi, asumsi teorema TNR. Oke. Nah, dalam hal ini kita bisa menghitung turunan-turunannya sih. Jadi F aksen T gitu ya. F aksen T itu apa? Dari sini kita hitung F aksen T adalah N plus 1 kali ini. Jadi ini adalah negatif nih. N, tapi ini kalikan N plus 1. Jadi N faktorial. Ya, langsung. Dan G aksen T. Dan G aksen T kalau dihitung langsung di sini Fx terhadap T ini 0. Ya, turunannya. Jadi hanya aksen T negatif. Wah. Oke, turunan masing-masing di sini. Semuanya negatif ya. Oke, ini jadi apa nih? F plus 1. Dibagi. Ini perkalian ya. Ini dua fungsi dalam T. Perkalian dua fungsi dalam T. Hitungan pertama ini level K, jadi ini K min 1. T pangkat K. Oke. Begini saja ya. Nah, ini aja. Negatifnya 1/2. Kemudian dikalikan dengan turunan ini. Sebentar. Ini K F K. Oke, ini K faktorial ditambah oke ini adalah K kali K jadi K min 1 faktorial X kurang T. Oke. Dan tandanya tapi negatif di sini. Oke, karena turunan di sini atau turunan T terhadap T. Oke. Dan ini untuk T di antara A dan B. Oke, dan kalau kita sederhanakan di sini, oke, nah, kita sederhanakan, ini lihat, ini bentuknya ini sama, cuma satu K-nya lebih satu di sini. Di sini K-nya K plus 1, ini ya K ini K min 1, ini K ini K min 1. Dan ini dikurangi. Karena itu ini akan jadi teleskopik. Ini bukan kehija, ini N. Oke, ini teleskopik. Apa artinya teleskopik? Saling menghilangkan kan ya. Jadi yang tersisa adalah yang di ujung-ujungnya saja. Oke.
Nah, teleskopik di sini jadi apa nih? Nah, teleskopik ini ujungnya n plus 1. Oke. Ini akan hilang sama yang tersisa adalah yang terakhir. Untuk K sama dengan K yang terkecil, yang pertama itu ya, K sama dengan 1. Ini pangkat 0, jadi 1. Oke, artinya ini hilang. Jadi si Q aksen T adalah ini. Oke. Oke, karena itu sekarang kita hitung Q aksen. Jadi kalau kita hitung seperti ini, Q aksen dibagi F aksen, apa nih? Yang dihilangkan adalah ininya. Lihat sini. Maaf, ini yang bukan K. Ini kan yang sudah yang terakhir. Inilah N. Ini N, N faktorial. Oke. Dan ini adalah F. Jadi ini yang terakhir, yang tersisa adalah T. Oke. Oke, jadi sekarang dari TNR yang diperumum ya, ini terdapat C di antara ini, sehingga C yang ini G aksen C dikalikan Fx kurang Fx0 sama dengan Fc. Oke, dan kita lihat di sini nah, dari definisi di atas lihat bahwa X berapa tuh? Kalau Fx di sini, maaf, kita masukkan T-nya dengan X, maka ini hilang, 0.
Kalau G masukkan 0 juga. G kan lebih sederhana. G adalah GX ya. Ini dengan ini hilang. Ini fx juga, ini hilang. Ini adalah ini x juga 0. Oke. Bisa lihat ini semuanya 0 juga. Oke. Nah, jadi di sini oh, oke. Ini untuk x. Itu x. Oke, jadi apa yang kita dapat di sini? Dapat dari sini bahwa ini 0, 0, minus, minus dihilangkan. Di aksen. Sudah, saya tuh ya sudah ada. Sebentar. Saya agak oke, fx dengan ini. Nah, jadi bagi ini adalah f. Dari sini ya aksen C per f aksen C sama dengan apa nih? Adalah oke x0 per fx0. Oke. Yang merupakan tidak lain dari oh ini kan T ya. Jadi ini apa yang mau ditunjukkan di sini? Apa yang kita perlukan? Jadi di sini kita dapatkan bahwa uh, ini ya, lupa G aksen X0 T sebentar, C-nya kok agak aneh sebenarnya.
Oh, ini T, 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 ini C, C, haruslah ini C. Oke, nah, itu ya. Oke. Oke, jadi ini adalah ini apa yang harus dibuka. Saya itu ya. Oke, contohnya aja di sini. Nah, yang kita sering gunakan di sini adalah misalnya untuk menghitung error di sini. Oke, kalau kita hampiri dengan Taylor order berapa, order N, estimasi perkirakan berapa galatnya error. Oke, misalnya kita ambil aja di sini. Hanya ambil ini, E pangkat X, kemudian kita yang C-nya ya, di sini. Tentukan N, sehingga polinom N ini mengaproksimasi ini di selang tutup min 11 sampai 4 decimal places. Gitu ya. Oke, kita tuliskan soalnya. N, sehingga N mendekati 4 desimal. Oke. Nah, jadi di sini adalah 4 desimal itu menunjukkan bahwa errornya haruslah kurang dari 10 pangkat min 5 gitu ya. Oke. Ini lebih dari satu, lebih satu dari 4 desimal. Artinya 4 desimal ini sudah benar. Jadi kalau ada selisih, ada salah yang tidak benar, itu ada di digit kelima. Ya. Oke, jadi kita mendekati N, kita berdasarkan rumus errornya sekarang. Oke. Jadi yang ini tidak lain dari uh, X pada dasarnya. Rnx itu apa? Rnx itu adalah uh, turunan dari ke N plus 1 di suatu titik C. Ininya di sekitar 0. Ya. Saya lupa soalnya. Oh ya, di sekitar 0. Ya, kita kenal sebagai deret ekspansi Maclaurin ya. Ya. Ya, sini. Ya. Nah,
Jadi kita harus mengestimasi, ini kita tahu estimasinya, ini X pangkat N plus 1, dan ini kurang dari, X kurang dari 1. Oke, jadi ini kita tahu, kita perlu mengestimasi ini. Oke, nah kita tahu F-nya E pangkat X, semua turunannya adalah E pangkat X. Fn pangkat X itu tetap X. Untuk semua kan. Maka ini estimasinya adalah E pangkat C. Dan E pangkat C karena ini kurang dari 1 fungsi naik, maka ini tidak lebih dari E pangkat 1. Kalau mau lebih gampang, kurang dari 3. Ya, kita kerja dengan angka 3 aja daripada kerja dari 2,71 sekian. Oke, nah jadi kita lanjutkan. Ini kurang dari ini 3 plus 1 faktorial. Kali ini 1. Maaf. Iya, X-nya kurang dari 1. Ya. Ini 1, ya sudah. Ini. Dan ini kurang dari 10 pangkat 5. Oke, kalau itu kita buat saja yang gampang ya. Berapa nih? Oh, ini oke. Jadi kita buat, setidaknya kita ambil N, pilih N. Ya, lebih dari 10 pangkat 4 misalnya. Oke, nah dicoba-coba aja. N berapa lebih besar dari 10 pangkat 4 ini? 10 pangkat 4 itu 10.000 ya. Nah, ambil kalkulator, ada yang punya kalkulator. Coba hitung-hitung N faktorial. Berapa kira-kira? Agar lebih besar dari itu. 10 pangkat 4. N-nya berapa? N20 memenuhi nggak tuh? Kalkulator, kalkulator mas. Dulu faktorial aja itu masih juta. 10 faktorial sudah juta. Sepertinya 8 faktorial sudah lebih dari 10.000, Pak. Sudah ya. Bentar, soalnya 10 faktorial sudah 3.600.000. 8. Ya berarti bisa 7 N-nya. 8 faktorial 40.000.
Oh, 7 faktorial masih 5.000. Jadi, eh, 8 faktorial itu dari 8 faktorial itu 40.320, Pak. Oke, jadi dari sini kita pilih. Ada cukup. Nah, jadi dengan 8 suku kita sudah mendekati eksponensial dengan ketelitian 4 angka di belakang koma. Ya, itu yang kita. Itu contohnya. Ya, kira-kira ini sama semua tipe-tipe. Nah, jadi di dalam hal ini memang kita tidak, apa yang bisa kita hitung dengan mudah itu hanya fungsi-fungsi yang kalau diturunkan bentuknya itu masih mirip-mirip. Yang paling gampang ya E pangkat X kan, karena E pangkat X turunnya semua E pangkat X. Sinus, kosinus masih gampang karena hanya bolak-balik. Oke. Nah, kita tidak sempat bicarakan buktinya ya. Kita bicarakan state gitu ya. Ini tentang hal yang bahkan sudah dipakai sejak zaman SMA ya, tapi tidak uh, tidak pernah dibicarakan buktinya. Bahkan di kalkulus pun kita nggak pernah bicarakan buktinya seperti apa. Isinya Anda semua sudah tahu ya di sini. Saya cuma menekankan sedikit saja mengenai artinya. Setelah kita berhenti, saya hanya mengkopikan ini. Oke. Nah, jadi kita akan bekerja dengan limit yang berbentuknya seperti ini. Nah, bisa limit kiri atau kanan sepihak nggak salah, tapi selalu bentuknya rasio. Jadi apa yang kita lakukan? Kita akan menghitung perbandingan itu. Perbandingan dari F dengan Q untuk X menuju sesuatu di sini. Nah, khususnya yang berbentuk limit ini nol atau dengan saya bilang sudah pakai notasi yang ada di buku. Ini di dalam konteks extended drill gitu ya. Nah, biasanya kalau ini kita istilahnya intuitifnya ini besar. Jangan pikirkan itu. Pikirkan aja hanya masing-masing F dan G itu besar. Jadi ini perbandingan besar banding besar.
Nah, besar banding besar, apa hasilnya? Nah, itu yang kita tidak tahu. Karena misalnya kalau yang bawah itu besar, tapi jauh lebih besar dari yang atas, maka ini akan menuju nol, jadi akan kecil. Oke. Tapi kalau yang besar itu jauh lebih besar dari yang bawah, maka yang ini akan menuju, akan jadi besar juga. Dan kalau konteks yang satunya, ini kita akan sebutnya kecil. Oke. Jadi ingat, nol dalam konteks ini konteks analisis ini belum tentu berarti itu betul-betul nol gitu ya. Nol dalam arti itu adalah identitas aditif. Oke, kalau ditambahkan ke yang lain, kalau dikalikan belum tentu hasilnya akan sama nol. Ini kecil dibanding kecil, hasilnya seperti apa? Ya, dua-duanya tergantung dari ini. Nah, situasi ini kita biasa mengartikan juga dalam, terutama dalam analisis, kita sebut ini growth. Growth itu membesar. Kalau mengecil itu istilahnya decay. Nah, jadi L'Hopital itu adalah membandingkan uh, rate of growth dari F dan G, gitu ya, atau rate of decay F dan G. Diajak kesimpulannya sekarang. Jadi dalam konteks L'Hopital, kita membandingkan rate of growth atau decay dari F dan G. A. Gitu. Jadi itu maksudnya yang dimaksud dengan L'Hopital. Jadi kita membandingkan rate of growth, gitu ya, pertumbuhan F dan G, atau membandingkan ini decay-nya, mana lebih cepat, mana lebih cepat membesar, mana lebih cepat mengecil. Kira-kira itu yang dihitung dari L'Hopital. Kita akan lihat buktinya minggu depan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau pakainya sih gampang kan ya, Anda udah bisa dari SMA juga udah bisa pakai ini. Cuma justifikasinya memang yang belum. Oke, kalau tidak kita sampai sini dulu. Saya